Alhamdulillah, bicara kemuliaan seorang muslim menjadi angan-angan setiap insan sebenarnya untuk tidak hidup dalam kehinaan, untuk menjadi orang yang terpandang, dimuliakan, dihargai, dihormati. Mereka menempuh berbagai macam cara. Ada yang merantau, bekerja untuk mendapatkan harta. Ada yang sampai ke luar negeri karena dia hidup miskin. Dia nggak punya rumah, mobil jangan ditanya, motor aja belum lunas. Dia berpikir kalau dia punya uang, dia punya harta, dia pulang dari tempat perantauan ke kampungnya, maka dia akan menjadi orang terpandang di sana, menjadi orang yang dihormatin dan dimuliakan oleh manusia. Ada yang berpikir bahwa jabatan itu adalah sumber kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau dia jadi orang biasa tanpa pangkat yang ada di pundaknya, tanpa ada bintang yang menghiasi, maka dia akan diremehkan oleh manusia. Ada yang mengejar popularitas. Dia berpikir itulah sumber kemuliaan. Tatkala dia memiliki follower yang banyak, tatkala dia selalu tampil di layar kaca. Atau sekarang orang untuk terkenal itu nggak perlu harus ke Jakarta. Dulu orang-orang kalau mau cari popularitas dia harus merantau, meninggalkan kampungnya menuju ke Jakarta. Sampai Jakarta dia ganti namanya supaya namanya lebih keren, sehingga ada istilah nama panggung. Jadi nama aslinya siapa, nama panggungnya siapa. Dia berpikir di situ sumber kemuliaan. Apakah memang di sana? Sehingga layak kita memperjuangkan harta, memperebutkan gelar, berburu popularitas, karena dengan itu kita akan mulia. Ahibati fillah, memang kalau melihat manusia, Allah menyebutkan tentang ana, antum, dan orang-orang yang di sana. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, manusia itu dia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Tanpa wahyu yang Allah turunkan, tanpa petunjuk yang menerangi jalan hidup manusia, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Kita sering mengukur kemuliaan seseorang dengan penampilannya. Dia datang bawa mobil, BMW mobilnya. Siapa yang bawa mobil BMW tadi? Keren. Padahal pinjem. Di Jakarta, Anda berpikir itu hanya di Jakarta. Ternyata di kota Anda, di Jember itu ada penyewaan iPhone. Penyewaan iPhone. Jadi semalam aja dia kalau lagi mau kumpul sama teman-temannya, nyewa iPhone kan? Bener ada, bener Ustaz. Ini dulu di Jakarta. Sekarang di kota kecil pun ada tempat penyewaan iPhone. Jadi kalau kumpul sama temannya, HP-nya itu dibalik, seret, supaya kelihatan jumlah kameranya. Sewa aja, hanya semalam. Besok pakai handphone dia yang pecah layarnya apa. Karena dia berpikir dengan itu dia akan nampak mulia. Karena memang kebanyakan manusia memandang orang lain dari casingnya. Padahal kemuliaan itu diukur dengan iman, dengan hati, amal, dan ketakwaan. Dulu orang-orang Arab itu mereka sangat membanggakan nenek moyang mereka, nasab mereka, suku mereka, etnis mereka. Tapi di IKN ini ada berapa suku? Ada banyak. Jawa, Bugis, Banjar, apalagi Pasir, Kutai, 5 aja. Dayak, banyak sekali. Mana yang paling mulia di antara suku-suku itu? Mungkin setiap suku beranggapan dia yang paling mulia. Saya Madura juga mungkin. Saya Madura. Terus kenapa? Saya Jawa. Iya. Saya Bugis. Iya, terus kenapa gitu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu wanita. Artinya kita semua ini yang saat ini punya suku berbeda-beda, asalnya satu, sama, dari Adam dan Hawa.
Kalau ada satu yang ngaku saya keturunannya Nabi Muhammad SAW, oh saya keturunannya Nabi Adam, semuanya. Kalau kita bicara manusia awalnya adalah dari Nabi Adam, bersambung semuanya ke Rasulullah SAW. Siapa di sini yang keturunannya Nabi Nuh? Semua jemaah. Antum tahu Nabi Nuh itu adalah bapaknya manusia yang kedua. Setelah semua manusia tenggelam pada saat banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam, yang selamat hanya 80 orang kira-kira, nggak sampai 100 yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Kemudian mereka turun dari kapal, semuanya tidak punya anak kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang Cina keturunannya Nabi Nuh, orang-orang Eropa keturunannya Nabi Nuh, orang-orang yang ada di Papua keturunannya Nabi Nuh, kita yang ada di sini keturunannya Nabi Nuh. Lalu apa yang hendak dibanggakan? Allah menyebutkan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kobilah-kobilah. Tujuannya apa? Satu. Apa tujuannya, jawab? Siapa yang menjawab? Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Enggak tujuannya jadi suku yang banyak, saling mengenal. Jadi hanya untuk tanda pengenal, KTP. Kalau ditanya bapak dari mana, oh saya Banjar, cuma untuk itu, tidak ada nilai lainnya. Lita'arofu, sebagai tanda pengenal. Oh bapak itu dari Jawa, yang ini Melayu, yang ini Kutai, oh yang itu Dayak. Terus siapa yang paling mulia di antara mereka? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tadi kita mendengar imam kita membaca doa qunut. Di antara doa qunut itu adalah la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai. Yang dekat sama Allah, yang merapat kepada Allah tidak akan pernah hina. Tapi yang membuat jarak dengan Sang Pencipta, maka tidak akan pernah mulia. Kesian tatkala manusia berebut sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi sumber kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Itu kata Nabi SAW. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau kita mau memandang kepada diri kita, coba semua jamaah sekarang taruh tangannya di pahanya, lihat kulitnya temennya, putihan mana dia sama temannya. Allah nggak ngelihat ke sana. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah nggak ngelihat kepada harta kalian. Mereknya apa bajunya? Dulu orang merek baju itu kalau mau tanya merek apa bajunya, dia harus lihat kerahnya di belakangnya. Oh ini sekarang di mana mereknya? Di dada. Semua bajunya merek, punggungnya. Allah nggak ngelihat ke sana. Allah nggak ngelihat jam antum merek apa, cincin antum batu apa. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah SWT adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, sumber kemuliaan yang seharusnya setiap insan memahami kemudian berjuang untuk mendapatkan. Kalau bicara dunia, yang jadi presiden nggak lama di Indonesia dikasih jatah 2 periode, setelah itu selesai. Itu kalau masih panjang umurnya. Ada yang 1 periode sudah diganti dengan yang lainnya dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak permanen, sesuatu yang belum tentu, kenapa harus diburu dan dijadikan sumber kehormatan dan kemuliaan? Kemuliaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Kemuliaan sejati tidak otomatis didapat dengan jabatan dan tidak selalu datang melalui ketenaran. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah." Barang siapa yang menginginkan izzah. Dalam bahasa Arab, kemuliaan itu menggunakan kata syaraf dan kadang-kadang menggunakan kata izzah. Syaraf ini dimaknain kemuliaan, martabat, keluhuran, kehormatan juga. Tapi kalau izzah lebih dimaknai kemuliaan yang plus harga diri serta yang berkaitan dengan tidak direndahkannya sosok dia. Allah mengatakan man kana yuridul izzah. Barang siapa yang ingin terhormat, ingin harga dirinya terjaga, falillahil izzatu jami'an, maka kehormatan itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Mendekatlah kepada Allah, jadilah waliullah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, engkau akan jadi orang terhormat. Yang kedua, sumber dari kemuliaan itu adalah Al-Quran.
Kelak pada hari kiamat, Quran itu akan terus mendampingi. Ketika dikubur, Quran datang mendampingi. Ketika orang keluar dari kuburannya, Quran sudah nungguin dia. Ketika dia melewati sirat, Qurannya akan terus mendampingi, memberikan syafaat kepada dia. Ketika dia masuk surga, apa yang terjadi dengan orang yang hafal Qurannya? Siapa yang tahu? Dibuatkan istana. Allahu Akbar, sahih. Kirim ke belakang sana coba. Kalau bicara martabat, tingkatan, itu orang yang hafal Al-Quran dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran ini, engkau akan naik tingkatan. Dan tartilkan, baca dengan pelan-pelan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Bayangin ya, dia mentartilkan Al-Quran di surga Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu di akhir ayat yang engkau baca. Sebagian kita sampai saat ini hafalan Qurannya nggak pernah nambah. Minimal lah hafalan Qurannya sesuai dengan umurnya. Masa nggak bisa 1 tahun 1 surat? Taib juz amma berapa surat? 37, Masya Allah. Antum punya istri, ini kasihkan istri antum 26 dosa istri. Nah, alhamdulillah 37 surat. Seharusnya yang umur 37 hafalnya juz amma. Apa nggak bisa 1 tahun 1 surat? 1 tahun itu berapa hari? 300 berapa hari? 354 hari. Waduh, ini aliran apa lagi? Kita belajar di sekolah 365 hari. Kok tahu-tahu Ustadz datang mengatakan 354. Ya, kita bicara Hijriah. Kita bicara sumber kemuliaan Islam. Menetapkan dalam sebulan itu jumlah harinya cuma 29 atau 30 hari. Nggak ada 31. Ya 29, 30. Kira-kira setahun 354 hari. Apa nggak bisa? Wadduha yang baca oleh imam tadi kita. Apa nggak bisa dihafal 1 bulan? Oh berat Ustaz, oke 2 bulan. Oh berat, oke setengah tahun. Oh masih sulit 1 tahun. 354, masa nggak bisa nambah? Sebagian kita hafalannya tetap yang dulu dihafal masih SD. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelumnya tabbat yada abi lahabin wa tab, idza jaa nasrullahi wal fath, tambah wal asri, tambah inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillah. Kan sah salat ana Ustaz. Emangnya dosa? Oh enggak, kalau dosa enggak. Tapi kita bicara kemuliaan dan kehormatan. Allah Azza wa Jalla menjadikan hari diturunkannya Al-Quran. Tadi imam kita di rakaat kedua baca apa? Al-Qadar. Bagaimana dijadikan hari itu hari paling mulia, 1 malam seperti, atau bukan seperti, lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Mana kasih dia buat antum? Masya Allah. Terus kita tidak berjuang untuk menghafal Al-Quran. Kita kerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang. Padahal uang yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Sedangkan sebuah kemuliaan dan kehormatan, kita membaca 1 huruf 10 kebaikan. Kita membaca 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Kita santai jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Terus terang kita ini salah kaprah dalam hidup. Ustaz, di masjid ini ada TPA Ustaz? Ada. Digaji berapa Ustaznya? Kita perlu tanya nih jemaah. Kasih mukafah berapa kira-kira? Berapa dikasih bulanan? Enggak menentu. Kadang-kala ada, kadang-kala enggak. Allahu Akbar jemaah. Kira-kira kalau gurunya kadang-kala dikasih, kadang-kala enggak dikasih. Semangat ikhlas. Harus ikhlas Ustaz. Iya. Ikhlas itu tidak bertentangan dengan orang mendapatkan imbalan. Ikhlas itu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang yang mengajar boleh dia dapat imbalan. Kalau dia sudah punya, nggak perlu diambil imbalan tersebut. Tapi kadang-kala kita melihat guru ngaji itu berapa digaji bulanan biasanya jemaah? Berapa? Ada yang sini guru ngaji? Berapa? Kasih berapa biasanya Ustaz? Berapa? Di atas
Di atas UMR. Oh, itu guru sungguhan Ustaz, di atas UMR Ustaz. Kalau yang ngajar ngaji 300.000 Ustaz. 300.000. Dan kadang-kadang sebagian orang, jangan dikasih banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin, berapa dikasih bulan? 1 juta. Lebih dari itu. Padahal orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak antum belajar, gurunya ngajar, mereka dua-dua sedang berburu kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu kita tidak menghargai perjuangan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 44, Allah mengatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Kata Allah, dan sesungguhnya dia itu, yakni Al-Quran, ladzikrul laka, benar-benar sumber kemuliaan, sebab kemuliaan untukmu dan untuk kaummu. Tadi kita sebutkan bagaimana bangsa Arab berbangga-banggaan dengan nasab mereka, berbangga-banggaan dengan kabilah mereka, dengan nenek moyang mereka, bapakku yang melakukan ini, mbahku yang buka kawasan sana, terus dia sebut. Allah mengatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sumber kemuliaan ini Al-Quran, untukmu dan untuk kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kalian bakal ditanya nantinya, apa yang kalian lakukan dengan Al-Quran ini. Allah turunkan sebagai petunjuk, Allah turunkan sebagai rahmat, Allah turunkan sebagai pelajaran, sebagai penyembuh. Apa yang kalian perbuat dengan Al-Quran ini? Rasulullah SAW pernah mengeluh kepada Allah tentang sikap kaumnya terhadap Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan, diabaikan sama mereka. Mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, banyak tingkatannya. Tidak mau membacanya, itu ikut mengabaikan Al-Quran. Membaca tapi tidak mau memaknainya, mengabaikan Al-Quran. Tidak mau menghafalnya, karena sekarang sudah ada AI Ustaz. Ada apa capek-capek menghafal Quran? Dulu dihafal, sekarang ada AI. Subhanallah, termasuk bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Tidak mau mengamalkannya, tidak mau berhukum dengannya, tidak mau berobat dengannya. Ini bentuk-bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Ahibati billah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah. Pada saat itu gubernur Mekah adalah Nafi' bin Abdul Harith dari kabilah Khuza'ah, bukan dari Quraisy. Gubernurnya ini bukan orang Quraisy, tapi orang Khuza'ah, kabilah yang tinggal di dekat Mekah dan sebagian tinggal di Mekah. Ada janji bertemu di Usfan, kira-kira beberapa puluh kilo dari kota Mekah. Umar bertemu dengan Nafi' bin Abdul Harith ini. Lalu Umar bertanya, man istakhlafta ala ahli wadi? Siapa yang engkau jadikan penggantimu untuk ngurusin kota Mekah? Ahlul wadi. Kata Nafi', Ibn Abza. Ibnu Abza. Umar nggak kenal sama orang ini. Waman Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza ini? Kata Nafi', maulan min mawalina. Dia adalah mantan budak dari budak-budak yang kami bebaskan. Bayangin ya, orang Quraisy itu adalah orang yang tidak mau kemuliaannya dihinakan, karena dulu mereka melihat sumber kemuliaan adalah nasab mereka. Mereka nggak mau kecuali orang Quraisy yang memimpin. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka tahu bahwa nasab bukan sumber kemuliaan. Quraisy nggak mau dipimpin sama Khuza'ah, karena secara strata nasab Khuza'ah di bawah Quraisy. Kalau kita bicara strata di masyarakat, tapi dalam pandangan Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ini yang jadi penggantinya Nafi' adalah mantan budak, mantan budaknya Nafi'. Umar langsung bertanya, tarakta ala ahli wadi maula? Loh, yang engkau jadikan penggantimu itu mantan budak? Naam ya Amirul Mukminin. Walakinnahu qari'un li kitabillahi azza wa jal wa innahu alimun bil fara'id. Iya, memang dia mantan budak. Kalau secara strata sosial dia memang mantan budak, dulu budak kemudian dibebaskan. Tapi dia hafal Al-Quran. Tapi dia orang yang alim dengan ilmu faraid, dengan ilmu tentang waris, dan tidak semua orang bisa menguasai ilmu waris. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, ama inna nabiyakum qad qala, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum dan merendahkan sebagian lainnya dengan Al-Quran ini. Maka teruslah menghafal Al-Quran, jangan berhenti. Gak harus antum hafal Al-Quran, tapi antum harus terus menghafal Al-Quran. Walaupun dapatnya sedikit, alhamdulillah Ustaz, tahun ini anak dapat 5 ayat, alhamdulillah. Tahun depan alhamdulillah Ustaz, sudah selesai juz amma. Jadi tadi disebutkan juz amma itu 37 surat. Artinya yang umurnya sekarang, anggaplah dia mulai menghafal dari umur 10 tahun. Berarti umur 47 dia sudah hafal juz amma. Cuma sayang tadi, kalau kita mau melakukan penelitian, apakah orang-orang yang umur 47 tahun semuanya hafal juz amma? Sulit jemaah. Baik, kemudian yang ketiga, sumber kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail, salat malam. Kan nggak wajib, nggak wajib. Antum kerja malam-malam emangnya wajib? Pasar induk ini mulai rame Pak Ustadz jam berapa di sini? Pasar jual sayur ini itu. Oh, masya Allah, di sini pasarnya masih ikut zaman dulu. Seminggu sekali, hari apa Ustaz? Malam Senin, malam hari ya, sampai subuh. Oh, sampai jam 9 aja. Masya Allah, pasarnya pasar Senin di sini. Malam Senin, hari Ahad. Nanti malam berarti pasarnya. Bagaimana kita ke pasar nanti malam? Dulu memang pasar itu pekanan. Di Jakarta sampai sekarang nama-nama masih ada. Pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, pasar apa lagi? Pasar Jumat, pasar Kamis. Iya. Jadi dulu memang pasarnya itu pekanan. Dan di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi alaihi salatu wasallam, taqarubul aswaq. Pasar-pasar itu mendekat, jamaah. Sekarang pasarnya di tangan kita. Marketplace itu pasar. 24 jam antum bisa buka. Kembali kepada pasar tradisional. Kalau biasanya di Jawa, anak nggak tahu. Oh, kemarin anak lewat di pasar Samarinda, pasar induk Samarinda. Itu jam 3 sudah ramai orang jamaah jualan. Kira-kira mereka sholat malam nggak? Insya Allah Ustaz. Kita harus berhusnudzon bersaudara kita. Iyalah, subuhnya nggak kalau sholat malam. Kadang-kala mereka azan subuh tetap jualan jamaah. Sedih kita jamaah. Padahal harta yang dikumpulkan berapa sih? Berapa hasil yang didapatkan dengan dia berjualan yang di jalan itu, biasa jamaah jualan sayur ini itu, berapa yang dia dapatkan? Kadang-kala sampai berpuluh-puluh tahun tetap seperti itu. Kenapa tidak menuju kepada Allah? Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul akhir minal lail aw ats-tsulutsul akhir minal lail. Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Aku kasih. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada yang mau minta ampun sama aku? Aku ampuni dia. Lalu kita nggak minta sama Allah. Sayang sekali jemaah. Maka kita ini perlu berdakwah kepada orang-orang yang jarang datang ke masjid. Kalau orang yang datang ke masjid, insya Allah akan sering mendapatkan tausiah. Tapi gimana saudara-saudara kita yang ke masjid nggak pernah Jumatan, telat datang setelah khutbah kedua, waktu doanya imam, dengan pakaian yang sudah rapi, sejadah di pundaknya karena tahu dia nggak dapat tempat. Dia sholat balik belakang sana. Terakhir datang pulang pertama. Kapan mereka akan mendapatkan kajian? Kapan ilmu ini akan sampai kepada mereka? Ini harus menjadi perhatian para DKM masjid. Bagaimana mereka yang mengurus masjid menyampaikan dakwah masjid ini ke orang-orang itu. Muslim itu harus sayang sama saudaranya. Tidak boleh dia membiarkan saudaranya terlena dalam dunia yang fana ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan pesan dari Jibril. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah engkau semaumu, engkau pasti dibalas. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Dan hiduplah semaumu, engkau pasti mati. Enggak ada ceritanya orang yang tidak mati. Di IKN ini sebutannya daerah apa? Biasanya namanya Bumi Harapan. Bumi Harapan, masya Allah. Terus daerahnya Kecamatan Sepaku. Satu Paku maksudnya. Sepaku, dan kita berada di Bumi Harapan, masya Allah jemaah. Sejak kapan dikasih nama Bumi Harapan? 92 ya, masya Allah jemaah. Dan ternyata jadi tempat berharap juga di sini jemaah. Baik. Tadi kita bicara orang yang hidup di tempat ini.
Ada yang berumur 200 tahun? 201? Tidak ada sama. Kalau ditemukan orang umurnya lebih 100, maka ribut orang sedunia. Oh, ditemukan orang paling tua 132. Ada 100. Paling tua berapa ditemukan jemaah? Ada di India mungkin 100 berapa yang sudah diranjang saja dia. Itu dianggap oleh manusia sebuah pencapaian. Nabi kasih nasihat sama Jibril, "Ishma syi'ta fa innaka mayyit." Dan Allah mengatakan, "Innaka mayyit wa innahum mayyitun." Engkau mati dan mereka semua mati. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Setelah itu Jibril mengatakan, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Dan ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu adalah qiyamul lail, adalah bangun di malam hari, salat bermunajat kepada Sang Pencipta. Bangun di malam hari ini berat jemaah, kecuali untuk urusan dunia. Ketika Piala Dunia kemarin, siapa yang tidak bangun di malam hari? Yang nggak suka bola tidak bangun di malam hari, tapi yang suka main bola bangun dia aja. Bahkan dia ngomong sama istrinya, "Dek, mulai malam ini bangunkan abang jam 3, bikinkan kopi." Kata istrinya, "Masya Allah, dapat hidayah di mana abangku tadi? Abang rencana sholat berapa rakaat? Nonton bola." Nobar orang-orang jamaah meninggalkan rumahnya, berangkat ke satu tempat untuk nonton bola. Padahal kemuliaan seorang mukmin bukan di kakinya dengan dia main bola, bukan dengan dia nonton bola. Oh, engkau ingin tahu skornya berapa? Bangun subuh, engkau lihat skor berapa, jadi. Kalau memang kau cuma mau tahu itu, asyik, menyenangkan, dan itu tadi. Kita siap bangun malam kalau ada urusan dunia. Orang-orang yang kerja di pasar umpamanya, dia siap bangun tiap hari sebelum jam 3 karena dia buka lapaknya jam 3. Orang-orang yang naik pesawat sebelum subuh atau setelah subuh, dia harus meninggalkan tempat ini menuju ke sana sebelum subuh dia lakukan. Tapi untuk sholat malam butuh perjuangan jamaah. Dan itu kemuliaan orang mukmin. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sampai kota Madinah di awal hijrahnya Nabi SAW. Jadi Nabi sampai kota Madinah itu ada riwayat yang menyebutkan kira-kira tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lagi menyambut beliau, "Ayyuhan nas, wahai umat manusia, afsyus salam." Tebarkan salam. Ini wasiat Nabi yang pertama alaihi salatu wassalam. Di sini masyarakat di bumi harapan ini atau di masyarakat Kaltim secara umum, kalau bertegur sapa atau lewat depan rumahnya orang, apa kosakata atau kalimat yang biasa digunakan untuk bertegur sapa? Permisi? Apalagi numpang lewat itu permisi mah Jawa lah. Yang di sini apa? Tabe orang Sulawesi. Nah, orang sini Syekh kabar. Apa kabar itu? Nggak, kalau lewat permisi, nun, numpang lewat, nun sewu ya, macam-macam. Oke, monggo umpamanya. Ucapan itu boleh selama maknanya benar. Tapi tolong sekarang ditambah dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, tabe, jalan. Bukan tabe, hak dia sebagai muslim mendapatkan salam dari kita. Salam itu adalah keselamatan, dan salam itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Yang setiap selesai sholat fardu kita mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita kalau lewat bertemu saudara kita ucapkan assalamualaikum, lalu dijawab sama orang itu, iya silahkan. Dia tidak terbiasa. Hari kedua assalamualaikum, monggo. Mungkin setelah 1 bulan dia baru menjawab salam antum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata orang ini salam selama ini. Dan itu pesan Nabi SAW. Dan kita mengaku cinta kepada Nabi SAW. Kita mengaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau tidak amalkan? Afsyus salam. Kenal tidak kenal. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Berbagilah makanan kalian. Maka kita nih ada budaya yang mulai hilang zaman. Di mana manusia sudah hidup masing-masing. Nafsi-nafsi. Dulu tetangga kalau masak biasanya dikirimkan ke tetangga. Masih ada itu di bumi harapan ini? Masih? Benar masih? Alhamdulillah. Banyak apa sedikit? Iya, alhamdulillah. Kalau di daerah desa mungkin masih. Tapi kalau daerah kota, perumahan-perumahan yang besar-besar, Anda pernah ke tempat kawan di Jakarta, Anda tanya sama dia, kita bikin kajian di rumahnya, Bang, tetangga nggak diundang. Wallah, nggak kenal sama tetangga Ustaz. Ini sudah 3 kali ganti Ustaz. Anda nggak pernah kenal sama tetangga. Karena nafsi-nafsi. Yang rumahnya besar-besar,
Anak ngomong kita harus kenalan sama dia. Paling nggak pulang dari safar, bawa oleh-oleh, berikan kepada tetangganya. Punya berapa tetangga? Ya mungkin ada 5, 10, kirimkan oleh-oleh. Jangan nunggu akikoh. Antum emangnya bikin anak tiap bulan? Enggak. Akikoh itu kalau anaknya 3 berarti ya 3 kali di akikoh. Kemudian nanti kalau nikahkan anaknya ya 3. Berarti dalam hidupnya dia ngundang atau berbagi makanan dalam hidupnya berapa kali? 6 kali cuma. Ya, antum punya rezeki ngomong sama anak, sama istri antum, bikin makanan lebih banyak. Apalagi sekarang sudah bisa bikin nasi kotakan, kirimkan ke tetangga tadi. Tetangga dapat, acara apa? Karena dia nggak biasa dikasih makanan kecuali kalau ada acara. Maka kita rubah nggak? Acara nggak ada. Acaranya cuma ingin menjalin hubungan baik sama tetangga. Oh, masya Allah, sering-sering ya. Insya Allah sering-sering lah kita berbuat baik. Wa atimut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, sambung rahim kalian. Ingat bicara rahim ini, masya Allah ada hadiah. Apa yang dimaksud dengan silaturahim dan yang dimaksud rahim itu apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Rahim itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah. Baik, menyambung rahim artinya menyambung kekerabatan. Masya Allah, kirimkan kepada beliau. Nah, silaturahim itu artinya berbuat baik kepada rahim, yaitu kerabat kita yang ada hubungan darah. Yang satu kakek atau yang satu buyut. Jadi sepupu itu masuk rahim. Sepupu 2 kali masuk rahim. Rahim dekat tentunya ya kakak beradik ya, keponakan, itu rahim yang lebih dekat. Kalimat silaturahim ini sudah difahami oleh banyak masyarakat dalam bentuk pertemuan. Acara silaturahmi alumni SMA 2. Loh, emangnya satu SMA itu kerabat antum? Oh ya, ini anak paman, ini keponakan, itu tidak. Akhirnya ada orang-orang yang mengatakan, Ustadz, saya ini suka silaturahmi, Ustadz. Maksudnya dia suka berkunjung. Anda suka berziarah, tapi bukan kepada kerabatnya. Antum kapan datang ke paman antum? Kapan mengunjungi keponakan antum? Kapan berbagi sama mereka? Kadang-kadang tidak, tapi dia punya banyak sahabat dan kawan. Itu bukan silaturahmi. Itu babnya bab ukhuwah Islamiyah, bab menjaga persaudaraan Islam secara umum. Tapi silaturahmi artinya berbuat baik kepada kerabat, kepada mereka yang ada hubungan tadi, satu kakek, satu mbah, satu buyut. Maka tolong dijaga. Dan kalau kita memperhatikan ya, subhanallah, dalam satu keluarga insya Allah ada aja yang sukses ya. Jadi umpamanya kakak beradik 7, mesti ada satu yang Allah kasih lebih dari yang lainnya. Kenapa Allah kasih lebih? Ada perintah buat dia untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Jangan sibuk engkau bangun masjid, engkau kirim uangmu karena bencana yang ada di tempat jauh, keponakanmu sekolah nggak mampu, pamanmu hidup menderita sakit-sakitan, engkau kirim uangmu ke Palestina. Boleh kita membantu orang-orang di Palestina. Tapi Nabi SAW ketika datang seorang sahabat ingin mewakafkan kebunnya Abu Talha, apa kata Nabi SAW? Ara anta ja'alahu fil aqrabin. Pendapatku, kau jadikan kebunmu itu dibagikan kepada kerabat-kerabatmu. Ini satu rahim. Maka jangan lupa rahim kita yang paling dekat tentunya orang tua kita. Yang keempat, Nabi yang pertama apa tadi? Tebarkan salam. Yang kedua, berbagi makanan. Yang ketiga, silaturahim. Kalau kita melihat 3 amalan ini amalan yang nampak, yang terlihat. Engkau harus punya satu amalan yang tidak terlihat oleh manusia. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat orang-orang tidur. Itu jalan menuju surga Allah SWT. Tadkhulul jannata bisalam. Maka hibati fillah, salat malam ini usahakan. Ya paling tidak 3 rakaat. Gak mampu Ustaz, aneh itu salat witirnya sebelum tidur, nggak apa-apa. Tapi antum punya salat malam. Yang lebih baik adalah salat ketika orang tidur. Sholat juga ketika antum bangun tidur. Antum tidur dulu. Nabi SAW habis isya tidur cuma nggak ngobrol. Orang-orang dahulu sebelum ada listrik dan teknologi tidurnya kapan? Habis isya sudah tidur. Yang seumur anda lah sekarang. TV dulu di Indonesia ada TV apa? TVRI. Jam 9 malam itu ada Dunia Dalam Berita. Dan kita anak SD dapat tugas untuk mencatat Dunia Dalam Berita. Anda masih ingat itu? Kita sudah tidur cuma. Ada yang mencatat siapa? Bapak ibu kita yang nyatet apa berita yang ada di sini. Artinya orang dulu udah apa yang mau ditonton gitu. Tapi sekarang orang bisa nonton 24 jam dimanapun dia berada. Maka ingat, usahakan yang ingin sholat malam tidurnya lebih cepat. Bisa sholat malam, bisa tahajud. Dan waktu yang paling mulia untuk sholat malam adalah 1/3 malam akhir. Sholat pada waktu. Sebelum subuh istirahat mungkin nggak apa-apa, tapi usahakan di waktu itu kita bangun. Lalu pesan Jibril ya, wa izzatahu wa izzahu, dan kehormatan harga dirinya seorang muslim itu adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak bergantung kepada manusia. Di malam hari
Dia bermunajat kepada Rabbnya di siang hari. Dia tidak minta-minta sama orang. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Dia kerja, dia usaha. Disitulah tergabung yang namanya kemuliaan dan kehormatan. Tapi kalau kita masih suka menggantungkan kepada manusia, kita belum mulia. Mana harga diri antum? Antum minta-minta sama manusia. Maka hibati fillah, 3 sumber ini semoga kita bisa jaga. Memohon kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai sumber kemuliaan, dibaca, difahami, dihafalkan semampunya, diamalkan Al-Quran itu, kemudian laksanakan sholat malam. Baik, sebagai penutup ada satu hadiah terakhir. Pertanyaan yang paling jauh, siapa di sini? Dari mana? Dari Jakarta. Sangatta. Oh, Kisah kapan nyampe sini? Oh, tadi malam. Berapa jam perjalanan? Sangatta. Ada yang lebih jauh dari Sangatta? Nggak ada jemaah. Sangatta paling jauh. Berarti Masya Allah kita berikan kepada beliau. Barakallahu fikum. Waktu tinggal 4 menit ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan hukum memutar murattal sebagai menemani perjalanan di dalam mobil yang walaupun terkadang tidak disimak, ngobrol sama istri? Ada yang berpendapat, dan ada yang berpendapat bahwa salon yang di kaki itu kurang adab karena suara murattal keluarnya dari salon kaki yang posisinya di kaki sejajar dengan lutut. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan menyimak murattal ya. Kadang-kala orang sambil perjalanan ya, atau ibu-ibu di rumah sambil masak ya, sambil goreng ya di rumah sambil murattal, nggak ada masalah insyaallah. Walaupun ada yang berpendapat ya sayanglah. Karena bedanya murattal ini dengan orang mengaji beda. Orangnya nggak ada murattal ini. Sedangkan orang yang mengaji, memang ada orang yang sedang membaca Al-Quran buat kita. Maka kita diperintahkan untuk menyimak dan mendengarkan. Jadi kalau ada di rumah mungkin Ustaz, kita memang nggak mendengarkan full, tapi kita mendengarkan. Tadi disebutkan kita menyimak. Menyimak beberapa, hilang beberapa. Orang mau tidur kadang-kala dia menyimak ya. Paling nggak dia menyimak 1 halaman. Setelah itu Al-Quran itu berbunyi sampai subuh, nggak ada yang nyimak. Tapi dia menyimak. Dia ingin menyimak, mendengarkan suara itu. Adapun berkaitan dengan sound yang ada di mobil ya, wallahu a'lam ya, ana nggak ngerti apakah memang ketika keluar suara dari kaki itu dianggap sesuatu yang kurang mulia. Wallahu a'lam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tiduran di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sedang haid. Nabi tiduran di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi membaca Al-Qur'an pada saat itu. Maka ana tidak bisa memberikan jawaban apakah keluarnya di sound yang bagian bawah itu dianggap tidak memuliakan Al-Quranul Azim. Barakallahu fiik. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat antum yang hadir semua. Berdoalah jamaah, memohon kepada Allah. Kalau antum merasa berat menghafal Al-Quran, berat untuk sholat malam, minta sama Allah. Pasang niat, kemudian mohon sama Allah. Niscaya Allah akan memudahkan urusan kita. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.